Selamat siang, Bapak dosen, serta teman-teman saya semuanya. Nama saya Victoria Hadadiwa dengan NIM 2003030004 kelas 1A semester 1, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana tahun 2020. Saya akan membahas mengenai tugas pengantar sosiologi diambil dari buku 2 mengenai membayangkan politik tanpa kekerasan. Selektivitas kekerasan dan pervasivitas kekerasan. Dalam buku ini, tindakan lambang individu, kolektif, dan kekerasan negara adalah latar belakang yang konstan mengingatkan untuk terus maju ketika tugas itu terasa berat. Banyak dari tindakan ini mengancam dunia pada saat itu dan kemudian menghilang. Tidak ada urutan khusus untuk pelanggaran yang tercatat pada tahun 2015 sampai 2019. Sebagian besar dari laporan pers atau LSM dan buku harian lapangan dari penelitian lapangan di Amerika lain. Mereka juga tidak menangkap dengan cara apapun berbagai kekerasan yang terjadi selama 4 tahun penulisan dalam buku ini. Mereka dipilih pelanggaran yang muncul pada saat itu sebagai contoh kompleksitas kekerasan, namun memilih pelanggaran yang penting dan mengabaikan berbagai ekspresi muncul sebagai tantangan untuk memahami kekerasan sebagai fenomena. Pengantar buku ini mengingatkan kita tentang beberapa pelanggaran selama 4 tahun ini secara emosional. Yang kedua, memilih untuk menghadapi kekerasan yang belum tentu untuk menyentuh kekerasan kita sendiri. Ini adalah jalan untuk melihat kekerasan sebagai fenomena dengan perbedaan tersendiri daripada alternatif kekerasan. Politik tetap dijiwai oleh kegagalan kami untuk mengatasinya. Ini pada gilirannya, artinya politik tidak hanya sering gagal menghadapi kekerasan, tetapi juga gagal untuk menangani konflik secara efektif dan produktif. Konflik pada gilirannya membahayakan arena politik daripada menandakan masalah yang harus dihadapi sebelum mereka meningkat dan mungkin berubah menjadi kekerasan. Dinamikanya sangat bervariasi, melintasi ruang dan waktu. Beberapa bentuk kekerasan dikelola lebih baik dari orang lain, sambil terus mempengaruhi partisipasi publik dan kehidupan politik, bahkan ketika mereka berasal dari lingkungan intim. Lainnya lebih langsung menekan dan mengecualikan, dan yang lainnya bermutasi menjadi kekerasan dan pemerangan kolektif. Yang ketiga, dari pilot Yordania oleh ISIS atas nama gedung negara yang diakui proyek politik di Mediterania dan Angea. Lebih dari 8.000 warga Afghanistan, Suriah, Eritrea, dan lainnya dari Afrika pada khususnya melarikan diri perang dan kemiskinan tenggelam antara September pada tahun 2015 dan September tahun 2017. Banyak migran sebelumnya telah disiksa dan dilecehkan secara seksual saat masuk Liba sebagai titik transit perjalanan Mediterania. Reaksi dalam Eropa atau pagar tembok pertama kali memberitahu penulis tentang erosi yang cepat dari beberapa prinsip dasar kemanusiaan yang selayaknya Steven Pinker tahun 2019 disorot sebagai bukti meningkatnya kepekaan kita terhadap kekerasan. Pada tahun 2017, berita mulai bermunculan tentang bagaimana mafia telah menyusup ke fungsi dan migran di Italia Selatan untuk tujuan perdagangan manusia dan kekerasan seksual. Perbatasan Calais menjadi situs kehidupan yang terbuang. Yang ketiga, pada Mei 2017, seorang mulaf melaju ke pedestrians melintasi jembatan Westminster. Kate Moss memiliki sejarah kekerasan di rumah mantan istrinya, telah melarikan diri dalam teror setelah ada bulan pernikahan. Abedi dikenal sebagai pria yang menyenangkan di sekolah yang mencintai Manchester United. Keluarganya di Manchester terus berhubungan dengan misi Libya. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2017, selama 64 tahun, Stephen Paddock of Megawete, Nevada, Fred lebih dari 100 putaran dari suite hotelnya di inti 22.000 menghadiri festival musik
panen Route 91 distrik Las Vegas. Yang ketiga, dari Eritrea itu juga ditabrak oleh kereta api di terowongan ini. Namun pria muda terus mati dalam jumlah seperti pada tanggal 30 Januari 2018. Aderio dari Oromia di era ke-40 dekat Jabeke di Belgia. Dia telah dikejar ke jalan oleh polisi dan ditabrak mobil. Laporan tersebut terjadi pada tahun 2017 menemukan bukti sebuah tindak proporsional, bahkan tidak bisa dibenarkan penggunaan kekerasan terhadap para migran dan organisasi kemanusiaan di Chais atau El Gurdian pada tahun 2017 pada tanggal 9 Oktober. Terus yang kelima, makna yang membangun emosi dari kematiannya mungkin adalah kepolosan, sebagai seseorang yang tidak dapat disalahkan oleh siapapun dengan cara apapun, yang mungkin telah mempercepat kematiannya. Namun anak-anak dan orang dewasa tetap menikmati di laut dan pada tahun-tahun berikutnya. Yang keenam, pada tahun 2017, Meksiko mencatat tingkat pembunuhan tertinggi sejak pemerintah mulai mencatat pada tahun 1997. Dalam keadaan menghilang adalah kekerasan yang telah menyertai pekerjaan lapangan di Amerika Latin sejak mulai dari Uruguay pada tahun 1907. Di Guatemala, 766 wanita dibunuh pada tahun 2014 dan diperkirakan 6.000 dibunuh antara tahun 2000 dan 2012 dalam apa yang oleh Amerika Latin disebut femicide. Sementara polarisasi negara di tengah keruntuhan ekonomi tidak menyebabkan perang saudara. Venezuela menjadi negara yang paling kejam di wilayah tersebut. Yang ke-7, pada bulan November 2016 dari 1263 pada tahun 2008 menjadi pemimpin dan aktivitas terbunuh, dan seorang anggota lelucon dibunuh setiap 6 hari menurut PBB tahun 2017. Yang kedelapan, memilih kekerasan yang penting. Kita harus melihat kekerasan sebagai fenomena dengan perbedaannya. Argumen buku ini seperti yang dibahas dalam pendahuluan bahwa daripada sendiri. Jadi dalam buku ini istilah violence yang lain, terutama Wilhelm Schinkel, juga menentang selektivitas di sekitar pelanggaran. Hal ini, dengan kata lain, kita memerintahkan kekerasan dan kekerasan dengan membangun ketertiban. Hal ini menyisakan kita pada ranah politik yang selalu ditangani oleh sesuatu yang mencoba untuk meyakinkan kita bahwa politik mungkin terjadi pada kekerasan tidak dapat menjadi utopis. Yang ke-9, buku ini berpendapat bahwa kita memiliki alat lebih daripada saat manapun dalam sejarah kita untuk mengurangi kekerasan di milik kita, dan terutama cara kekerasan tersebut terus membujuk pemahaman kita tentang publik, politik, dan negara. Politik adalah arena untuk menangani kepentingan konteks dan aspirasi dalam arena kami untuk beberapa juga di mana kebijakan dipupuk dan diekspresikan. Dan yang terakhir itu yang ke-10, perdebatan media tentang ujaran kebencian versus freedom, setidaknya di bagian dunia itu. Ia berkomitmen pada liberalis yang semakin ditantang dalam kapasitasnya untuk mengatasi masalah ini. Di banyak bagian dunia tetap saja secara hafariah mengancam nyawa untuk terlibat dalam aktivitas politik. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi